Ya, sobat, kali ini video tentang yang marak di sosmed, entah itu untuk anak kecil, kaum muda, remaja, bahkan yang sudah senior, ya, yaitu tentang okultisme. Bahayakah? Ya, tema ini saya sampaikan di kebaktian di gereja minggu kedua dan ada sobat yang minta divideokan. Oke, saya videokan kali ini. Sobat, okultisme itu definisinya apa? Yaitu faham atau ajaran yang mempercayai adanya kekuatan gaib yang tersembunyi dalam benda atau roh tertentu. Alkitab mengatakan berhubungan dengan iblis dengan mempraktekkan okultisme atau kuasa gelap sama dengan dosa penyembahan berhala. Jadi ini melanggar firman Allah yaitu Keluaran 23-4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas dan yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan Imamat 19 ayat 31 mengatakan jangan pergi minta nasihat kepada dukun yang mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati. Kalau kamu melakukan itu, kamu menjadi najis, akulah Tuhan Allahmu. Jadi jawabannya adalah bahaya. Ya, karena dianggap najis oleh Allah dan berhala dan melanggar firman Allah. Akibatnya apa kalau bahaya? Neraka. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang yang bermain dengan okultisme itu sama dengan membuka celah iblis masuk di hatinya, lalu akan merusak sendi-sendi kehidupannya, entah itu sendi ekonomi, rumah tangga, pernikahan, karir, hancur. Ujung-ujungnya masuk neraka. Nggak main-main ini, sobat. Ya. Loh, itu mendatangkan kebaikan, menolong. Iblis selalu memakai istilah setan baik. Padahal Alkitab ngomong setan iblis itu jahat. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Ini jahat mencuri ya. Dan membunuh dan membinasakan. Ini bicara iblis. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini bicara Allah dalam 1 Yohanes 10 ayat 10. Artinya kalau kita membuka celah untuk iblis dalam okultisme masuk di hati, dia akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saul di dalam 1 Samuel 28 ayat 11, ini contoh. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, ini dukun di Endor, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadaku? Roh Samuel yang mati itu di alam lain, di alam bersah, bukan alam orang yang hidup di dunia ini. Dipanggil ke dunia itu tidak bisa. Kalau sampai bisa itu setan yang menyerupai malaikat terang. Akibatnya apa? 1 Samuel 28:14, kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu. Ini yang tanya adalah Saul. Bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Akibatnya setelah menyembah setan yang menyerupai roh Samuel itu, 1 Tawaris 10:13-14, karirnya hancur, bahkan mati bunuh diri. Ya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah lewat dukun, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Bayangin, kalau orang sudah membuat celah iblis masuk, maka spiritnya adalah gelisah, takut, khawatir.
istilah bahasa Jawa klepek-klepek, nggak ada sejahtera, nggak ada sukacita darinya. Tertuduh ada sosok hitam yang mengikuti terus, meskipun megang uang, tapi itu uang bukan dari Tuhan, tapi dari sosok tanda kutip, ya. Sebab iblis bisa memberi kekayaan, tetapi dia minta tumbal ujung-ujungnya. Entah itu anak kesayangannya, entah anak dibuat sakit, entah anak dibuat cacat, bahkan diambil nyawanya. Hati-hati. Saya punya kesaksian. Adik ex-bos saya, seorang arsitek, menikah dengan seorang dokter gigi, tanda kutip. Sang arsitek ini orang sobat percaya Tuhan dan melayani, sedangkan istrinya ini tidak percaya Tuhan, percaya kepercayaan leluhur. Singkat cerita, menikahlah, ini sudah melanggar, tidak seiman diterjang. Nanti diinjilikah, dipercayakan, nonsen, tidak segampang itu. Jangan mempertaruhkan keselamatan dengan yang namanya jatuh cinta, yang tergila-gila cinta. Akibatnya, istri ini mengajak suaminya ke Gunung Kawi. Diantarlah, ya. Pulang dari Gunung Kawi, terdengar musibah. Mobilnya slip, jatuh, dan sang arsitek yang nyopir ini terpelanting di tanah dan meninggal seketika. Lalu saudaranya berkata, saya dengar ini salahnya dia. Dua salah. Satu, menikah dengan orang yang nggak percaya Tuhan, yang nggak sepadan, seiman. Dua, mengantarkan ke Gunung Kawi untuk minta pesugihan, untuk minta bisnisnya supaya lancar. Allah itu Allah cemburu. Bayangkan aja, kalau suami istri salah satu selingkuh, tentu wah nggak enak. Apalagi Allah yang sudah menyerahkan nyawanya mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, kembali di sini. Jadi seperti Saul yang karirnya hancur, bahkan bunuh diri dan diberikanlah ke Daud. Demikian juga iblis, okultisme itu bekerjanya seperti mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, pertanyaannya adalah media yang dipakai okultisme itu anak-anak misalkan ya. Itu berupa misalkan Holy Ghost, film kartun yang kelihatannya lucu, ada setan baik. Wah, itu bahaya ya. Jangan sampai buat celah. Untuk anak-anak yang remaja pemuda, diizinkan Tuhan saya jalan-jalan di satu kota yang terkenal dengan drama percintaannya, ya, yang populer di medsos. Di situ saya lihat ada 4 stan, ya, beberapa stan ada makanan, ada baju, ada kosmetik. Tak pikir itu makanan, rame antri orang muda-muda terutama wanita. Ternyata saya lihat ngocok kartu, ya, dan bagi-bagikan dan konseling. Saya lihat ada foto, rupanya percintaan. Ya. Apakah ini jodoh saya? Apakah ini nasibnya baik setelah menikah dengan dia? Bagaimana dan bagaimana? Ini sama dengan tarot, ya, sama dengan okultisme. Sebab sesuatu yang gaib, sesuatu yang gaib di luar Allah, ya, hati-hati, ya. Itu iblis yang menyerupai. Bener loh. Alkitab berkata, saya akan bacakan di dalam, ya, 2 Korintus 11 ayat 14, berhati-hatilah iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang, tipu daya. Ketika orang itu kena tipu daya dengan umpan yang kelihatannya benar, memang benar tapi ujung-ujungnya mencuri, membunuh, membinasakan, hati-hati. Ya. Apalagi tentang zodiak, ya, Sagittarius, ya, mungkin banyak yang protes dengan saya. Tidak apa-apa, ini memang kebenaran, ya. Gemini, Virgo. Kalau Virgo cocoknya dengan, saya nggak hafal, Gemini, Leo dan sebagainya. Jangan dipasangkan misalkan. Ini sama dengan roh-roh perbintangan, ya, kasdim, ahli perbintangan. Ini juga okultisme, bahaya. Ya. Jodoh mati hidup di tangan Tuhan. Ya. Sesuai firman Tuhan, cari yang seiman sepadan. Ada juga yang misalkan tradisi dan kebiasaan, ya. Kalau itu sesuai firman, tidak apa-apa. Kalau netral, ya tidak apa-apa. Kalau bertentangan, jangan. Ya. Tradisi dan kebiasaan. Misalkan mendoakan arwah orang mati. Jangan. Ya. Seperti Saul nanti. Ya. Kemudian juga misalkan orang yang meninggal. Ini kebiasaan. Ya. Yang 7 hari misalkan. Ya. 40 hari, 100 hari, 1000 hari.
Boleh kalau itu memang tuan rumah memasakkan, kita berdoa untuk yang hidup. Tetapi yang meninggal sudah alamnya di alam lain, alam bersah. Jangan berkomunikasi dengan arwah-arwah orang yang meninggal, nanti yang muncul iblis membuka celah di hati kita. Ya. Lalu juga misalkan siu, ya, siu monyet, siu kelinci. Itu kan saya orang misalkan dari turunan tersebut. Ya kalau memang nggak sesuai firman jangan. Ya. Sebab apa? 1 Samuel 26 ayat 7, hidup mati kaya miskin di tangan Tuhan. Ya. Jangan sampai sekali lagi membuat celah feng shui. Ya kalau memang itu rumah tusuk sate karena membawa angin ataupun penyakit, ya bisa diterima. Ya. Tetapi kalau pindah pakai penerangan, pakai hari tertentu, ya, pakai doa, ya, ataupun yang primbon Jawa misalkan, wage pon, kalau potong rambut Jumat Legi supaya legi-legi semua. Kalau nggak sesuai firman jangan. Ini khusus untuk orang Kristen ya, konten ini ya. Hati-hati buat anak-anak Tuhan, kalau itu nggak sesuai firman jangan diterjang. Ya. Sebab itu supaya kalau masalah berkat, masalah tadi dikatakan Yohanes 10 ayat 10, masalah rezeki, kesehatan, itu cukup Tuhan. Ya. Sebab Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Kalau sorga aja diberikan, apalagi fasilitas kesehatan jasmani, Tuhan tambahi. Bahkan berkelimpahan, Filipi 4 ayat 19. Kalau kita memperkenankan Tuhan, percaya Tuhan satu-satunya, dengan tulus, dengan benar, Tuhan sanggup memberi kelimpahan. Bahkan kita bisa menjadi bendahara Tuhan untuk tangan di atas, untuk memberi. Itu camkan. Sekali lagi kesimpulannya, jangan membuka celah pada okultisme. Apapun, entah itu media anak kecil, remaja, tradisi kebiasaan. Kalau itu sesuai firman, tidak apa-apa. Kalau enggak sesuai firman, jangan. Sebab dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Karir pun rumah tangga bisa hancur. Ya, karena di situ sosok iblis masuk. Bukan arwah orang mati, tapi iblis. Ya. Saya berdoa, Bapa di dalam surga, buat sobat-sobat yang selama ini salah langkah, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan lepaskan. Jika ada saudara-saudara yang masih percaya dari sobat-sobat ini, di dalam nama Tuhan Yesus mohon belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga boleh diselamatkan. Tuhan tolong, di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan buat pencerahan, buat sobat-sobat ini, buat keberanian mengambil keputusan untuk stop daripada membuka celah buat iblis yang mencuri, merusak, dan membinasakan, bahkan memasukkan ke neraka. Terima kasih Engkau Allah yang hidup, Allah yang memberi berkat dan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.